Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunisa dengan NIM 210404502041 dari kelas BKC Prodi Bimbingan dan Konseling. Dalam video ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu merangkum materi mulai dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1. Mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual untuk senantiasa beriman, dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Quran Surah Al-Imran ayat 191. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti, dalam Quran Surah An-Nisa ayat 36. Yang keempat, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersifat rasional, dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36. Bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan dan metode pembelajaran. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan? Pendahuluan pokok dan landasan agama Islam adalah akidah. Pendidikan akidah menjelaskan tentang hakikat manusia yang sebenarnya dan tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi ini. Potensi dan fitrah yang dimiliki manusia dalam beragama menuntut pada kesadaran mereka untuk bertuhan dan menuhankan sesuatu. Banyaknya bukti historis dan antropologis menunjukkan bahwa manusia terdahulu tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Tuhan. Ternyata mempercayai adanya wujud Tuhan. Mereka menyembahnya, menjaganya, dan mempercayai adanya ketuhanan dalam benda-benda alam tersebut. Kepercayaannya disebut dengan dinamisme. Pada perkembangan selanjutnya, kekuatan misterius dari benda-benda alam itu tergantikan oleh istilah roh yang memiliki karakter yang kepercayaannya disebut animisme. Lalu masih ada kepercayaan politisme, yaitu suatu kepercayaan ketika roh-roh itu dipersonifikasikan berbentuk dewa yang berjumlah banyak dan masing-masing memiliki kekuatan khusus. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum dan secara garis besar. Yang kedua, bersifat tafsil. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat tafsil maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Di sisi lain, keberadaan unsur material dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntunan kesenangan jasmani. Oleh karena itu, dalam kajian Islam dikenal paling tidak ada 3 tipologi jiwa manusia. Kesimpulan, pendidikan akidah menjelaskan tentang hakikat manusia yang sebenarnya dan tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi ini. Potensi dan fitrah yang dimiliki manusia dalam beragama menuntut pada kesadaran mereka untuk bertuhan atau menuhankan sesuatu. Umat Islam membutuhkan petunjuk yang benar dan bernilai mutlak untuk meraih kepuasan dan kebahagiaan jasmani dan rohani dunia. Dalam perspektif Islam, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Ketika manusia masih menjaga dan memelihara fitrahnya, itu manusia hidup dekat dengan Tuhan.
Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Fa'akim wajhaka lid-dinil hanif fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikal ladinu qayyimah walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Surat Ar-Rum ayat 30. Bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Agama Islam merupakan istilah yang menunjukkan sikap dan sifat pemeluknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Islam lahir bukan karena pemberian dari seseorang atau sekelompok masyarakat, melainkan berasal dari Sang Pencipta langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenal dirinya, mengenali Tuhannya, mengenai dunia, dan mengenali akhirat. Adapun puncak kebahagiaan manusia akan didapatkan ketika manusia tersebut mampu mengenali Tuhannya. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama membahagiakan umat Islam. Kebahagiaan dan datang dari luar kerap kali hampa dan palsu. Orang yang menumpukan kebahagiaan pada hal-hal yang berasal dari luar diri seringkali merasa ragu, kecewa, cemburu, dan putus harapan ketika sedang terpuruk atau ditimpa musibah. Sebaliknya, dia sangat gembira jika sedang dihujani rahmat dan lupa bahwa hidup itu bak roda yang berputar. Lupa bahwa kesenangan terletak di antara dua kesusahan dan kesusahan terletak di antara dua kesenangan. C. Sumber historis, filosofis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Sumber historis. Pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Banyak buku membicarakan dan mengulas kisah manusia mencari Tuhan. Yang kedua, sumber filosofi agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofi agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama, aturan perintah sekaligus larangan yang ada dalam agama tersebut. Yang ketiga, sosiologis manusia harus membutuhkan bantuan orang lain sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesama. Saling membantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Argumen tauhidillah sebagai salah satu model beragama yang benar. Jika tauhid dikembangkan dalam diri manusia, agar jiwa tauhid menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya dalam kegelapan. Sebuah aktivitas yang dilaksanakan mahasiswa akan bermakna kalau ada rohnya. Aktivitas tanpa roh adalah kegiatan yang semu yang tidak akan membuatkan kemasalahan. Yang terakhir, esensi dan argumensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi. Dikatakan abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Tidak mutlak dan universal yang terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa yang tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Quran Surah An-Nisa ayat 48.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sikap syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki.